Bab 021. Pria itu bergegas pergi dari kamar. Cahya masih bengong. Tapi kemudian ia menepuk-nepuk pipinya sendiri. Ya ampun, mimpi apa dia sampai Rahmat berubah semanis itu. Rahmat tiba di tempat kerjanya. Dia bertemu dengan beberapa rekannya yang sedang mengobrol. Rahmat menghampiri mereka semua, penasaran mengapa mereka tampak sangat serius. Apa ada informasi penting? Rahmat menghampiri 4 temannya itu. Oh, Rahmat. Bukan. Kami hanya sedang ngobrol tentang tugas kita ke Lebanon itu. Kamu sendiri udah dapat informasi lebih lanjut. Oh, Rahmat ingat tentang itu. Dia sempat dihubungi oleh atasannya, mengingatkan tentang tugas dalam misi perdamaian ke Lebanon yang akan segera dilaksanakan kurang dari 2 minggu lagi. Sejujurnya, Rahmat sempat lupa sejenak mengenai tugasnya itu karena sibuk berada di kampung halaman Cahya. Misi ke Lebanon itu sudah diberitahukan sejak 3 bulan lalu, dan persiapan juga sudah dilakukan sejak saat itu. Itu jugalah yang membuat Rahmat menikah dengan Cahya, sebab ibunya memberikan syarat kepada Rahmat bahwa dia harus menikah sebelum pergi ke Lebanon. Misi itu akan berjalan selama setahun, tapi siapa yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di sana? Rahmat tahu, ibunya pasti paham bahwa itu sudah menjadi risiko seorang abdi negara. Ini adalah misi perdamaian, tentu mereka semua berharap akan ada perdamaian yang tercapai di misi kali ini. Namun tidak ada jaminan ketika sudah sampai di sana maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Menjalankan tugas di daerah konflik tentu sangat berisiko tinggi. Oh, soal itu. Sudah, ya semua tinggal menunggu keberangkatan. Wajah rekan-rekannya tampak suram. Beberapa dari mereka sudah berkeluarga dan bahkan memiliki anak. Rahmat paham pasti mereka tidak kuasa untuk meninggalkan keluarga selama setahun ke daerah konflik. Bagaimana dengan persiapanmu sendiri? Tanya salah satu temannya. Persiapanku? Kamu sudah bilang sama istrimu. Rahmat terdiam. Ibunya sudah tahu tentang misi ini, jadi Rahmat bisa lebih tenang. Namun Cahya sama sekali tidak tahu. Rahmat khawatir dengan respon Cahya nantinya saat dia mengatakan soal tugasnya ini. Padahal, beberapa waktu lalu, Rahmat sudah mengatakan kepada Cahya bahwa dia akan berusaha membuat Cahya tidak merasa sendirian pasca ditinggal ibunya untuk selama-lamanya. Rahmat, panggil rekannya. Rahmat mengerjap. Dia tidak sadar sampai melamun karena memikirkan Cahya. Wajah rekannya itu kelihatan khawatir. Kamu baik-baik saja? Oh, iya. Aku baik-baik saja. Maaf tadi aku melamun. Rekannya tersenyum dan menepuk bahunya. Kamu kepikiran sama istrimu, iya? Ya wajar sih, pengantin baru. Acem. Rahmat hanya tersenyum tipis. Kamu sendiri bagaimana? Sudah bicara sama keluarga, kan? Salah satu rekan Rahmat terkekeh pelan. Wajahnya kelihatan sendu. Rahmat tahu dia memiliki anak yang masih kelas 1 SD. Anak kecil seperti itu sedang aktif bermain dan mengenal banyak hal. Rahmat tidak tahu apakah dia bisa tetap tenang jika dia di posisi rekannya itu. Sekarang saja Rahmat sudah kepikiran mengenai Cahya. Istriku mungkin menerima saja. Dia sudah tahu kalau suaminya abdi negara, dia sudah paham bahwa ada risiko dalam setiap tugas kita sebagai penjaga negara. Tapi anakku, bagaimana ngomongnya, iya. Dia hanya anak kecil. Dia pasti belum paham. Ditinggal setahun oleh ayahnya pasti bakal bikin dia sedih. Rahmat terus mendengarkan isi hati rekannya. Pantulan di mata rekannya itu benar-benar sendu. Rahmat kagum. Dia tidak menangis dan masih bisa tersenyum seperti itu meski ekspresinya sedih. Dia pasti akan paham.
Aku yakin itu. Rekannya tertawa. Halah, kamu itu nggak pinter menghibur orang ya, Mat. Rahmat hanya tersenyum. Santai, santai. Aku tahu semua yang ikut dalam misi perdamaian ini pasti sedang resah. Walaupun ada dari beberapa di antara mereka yang belum berkeluarga, tapi pasti banyak yang udah punya pacar. Mereka juga punya orang tua. Kenapa jadi ragu gini ya? Rahmat menatap rekannya. Semua orang punya keraguan. Tapi yang harus diingat, jangan pernah menyesal atas semua takdir yang terjadi. Pekerjaan kita ini adalah tugas mulia. Kita hanya perlu bertanggung jawab saja dengan jalan yang sudah kita pilih. Setelah mengatakan itu, Rahmat pergi ke toilet untuk membasuh wajahnya. Rekan Rahmat terhenyak mendengar ucapannya. Tentu semua tahu Rahmat bukan tipikal orang yang banyak bicara. Namun ucapannya barusan benar-benar menghibur dan memberikan ketenangan. Di toilet, Rahmat menatap pantulan wajahnya sendiri di depan cermin. Tetesan-tetesan air yang dia basuhkan ke mukanya turun. Dia siap dengan tugas ini. Namun dia masih kepikiran kepada Cahya. Dia baru saja ditinggal ibunya, dan sekarang Rahmat juga akan meninggalkannya. Bagaimana jika dia merasa sendirian lagi? Gumam Rahmat. Misi perdamaian ke Lebanon itu memang masih sekitar 2 minggu lagi, namun waktu 2 minggu adalah waktu yang sangat singkat. Tanpa dirasa, waktu berjalan secepat kedipan mata. Rahmat khawatir dengan respon Cahya nantinya. Rahmat menarik napas panjang dan kembali membasuh wajahnya. Sepertinya, aku harus melakukan sesuatu untuk menebus dosa-dosaku selama ini kepada Cahya sebelum berangkat. Dia harus bahagia sebelum aku pergi. Rahmat telah bertekad. Waktu 2 minggu ini akan dia gunakan untuk membahagiakan Cahya bagaimanapun bentuknya. Rahmat tidak mau berjanji akan membahagiakan Cahya setelah misinya selesai, sebab dia tidak memiliki jaminan akan kembali dalam kondisi yang sama. Risiko bisa datang kapan saja. Daripada meninggalkan janji yang mungkin tidak akan ditepati, lebih baik Rahmat membuat Cahya bahagia sekarang. Yo! Sementara itu di kampus, Cici tidak lepas memeluk Cahya sejak tadi. Dia terus-terusan merengek dan meminta maaf berkali-kali kepada Cahya. Wajahnya kelihatan merasa bersalah, padahal Cahya sudah bilang, "Tidak masalah. Harusnya aku nemenin kamu di rumah waktu itu. Tapi aku nggak tahu alamat rumahmu, Cahya." Cahya tersenyum. "Sudahlah, Ci. Nggak apa-apa kok. Emang aku nggak pernah ngasih tahu kamu, ya mana? Mungkin kamu bisa tahu. Tapi aku nggak enak banget sama kamu. Tenan macam apa aku ini, masa nggak melayat ke rumahmu pas ibumu meninggal?" Cahya mengerti. Jika dia di posisi Cici, dia sendiri juga pasti merasa bersalah karena tidak melayat ke rumah temannya yang orang tuanya meninggal. Namun dalam kasus Cici, Cahya memang tidak pernah memberitahukan alamat kampung halamannya. Cahya rasa itu juga tidak penting karena dia tinggal di Jakarta sekarang, jadi Cici sebenarnya tidak perlu sampai merasa bersalah seperti itu. Tapi aku beneran masih ngerasa bersalah loh, Cahya. Nggak usah ngerasa bersalah gitu, Ci. Kapan-kapan aja kalau aku mau ziarah ke makam ibu, nanti kamu kuajak. Mata Cici seketika berbinar. Serius? Kamu nggak bohong, kan? Iya serius. Rumahku di kampung Ci, jadi aku nggak tahu apa kamu betah atau enggak nanti. Nggak apa-apa. Pokoknya aku mau ikut kalau kamu ziarah ke makam almarhum ibumu. Seru Cici. Bersemangat. Iya. Cahya terdiam. Mendadak, raut mukanya menjadi sedih. Cici menyadari perubahan ekspresi itu dan menjadi prihatin. "Kamu masih sedih ya, Cahya?" tanya Cici.
Cahya mengangguk lemah. Aku masih nggak ngangka ibu udah pergi, Ci. Aku nggak punya orang tua lagi. Sekarang dan sebatang kara. Cici mengusap-usap bahu Cahya kemudian merangkulnya. Jangan sedih dong. Masih ada aku juga buat nemenin kamu, dan jangan lupa, masih ada suami. Cahya tersenyum tipis. Iya, kamu benar. Makasih ya, Ci. Sama-sama. Pokoknya kalau kamu butuh bantuan, bilang aja ke aku. Kalau aku bisa pasti ku bantu. Cahya mengangguk. Dia senang memiliki teman yang tulus seperti Cici, tapi jelas dia juga tidak mau terlalu merepotkan Cici. Bagaimanapun, Cici memiliki kehidupan sendiri yang harus diurus juga. XX. Hari ini, Rahmat pulang selepas maghrib. Ketika dia datang, Cahya baru saja selesai sholat maghrib dan sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan yang sudah dia masak sebelum masuk waktu maghrib tadi. Assalamualaikum. Cahya langsung keluar, Waalaikumsalam. Cahya mengernyit heran saat melihat raut aneh di wajah Rahmat. Entah mungkin hanya perasaannya atau memang benar. Cahya tidak mau berpikiran buruk, jadi dia mengabaikannya saja. Mas Rahmat sudah makan malam di luar atau belum? Tanya Cahya. Belum. Wajah Cahya seketika cerah. Kalau begitu, aku siapin makan malam dulu, ya mas. Kamu mau masak? Tanya Rahmat. Oh enggak, mas. Sudah dimasak sebelum masuk waktu maghrib tadi, tapi masih di dapur dan belum dibawa ke meja makan. Oh. Okelah. Saya kira kamu baru mau masak. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa, kalau masih mau masak, saya pikir itu enggak perlu. Mendingan beli saja daripada kamu repot. Cahya langsung menggeleng. Enggak kok, Mas. Ya udah, Cahya siapin makanannya dulu. Cahya langsung melenggang pergi ke dapur. Rahmat menatap punggung istrinya dalam diam. Dia segera ke kamar mandi, membersihkan diri dan menyusul Cahya yang sudah menunggunya di ruang makan. Makan malam mereka berlangsung damai. Tidak banyak pembicaraan di antara mereka, hanya bunyi denting piring dan sendok saja yang sering terdengar. Suasana seperti itu mungkin sedikit canggung, tapi bagi Cahya dan Rahmat, mereka sudah terbiasa. Lebih baik diam ketika makan, dan mengobrol saat sesi makan sudah selesai. Selesai makan, Cahya mengambilkan minuman untuk Rahmat. Mau minum air putih aja, Mas? Atau, air putih saja? Terima kasih. Rahmat menarik napas panjang, berusaha menyiapkan hati untuk mengabarkan tentang tugasnya ke Lebanon. Kepada Cahya. Cahya, panggil Rahmat. Cahya yang sedang mengambil kue kering di toples seketika berhenti. Iya, Mas. Cahya agak curiga saat melihat ekspresi kaku di wajah suaminya. Saya mau bicara sama kamu. Ya. Sebentar lagi saya akan berangkat tugas ke Lebanon untuk menjaga perdamaian PBB di sana, ucap Rahmat. Cahya yang sedang mengunyah kue kering seketika berhenti. Kapan dan berapa lama? Tanyanya lirih. 2 minggu lagi, dan kurang lebih setahun saya di sana, jawab Rahmat. Cahya diam. Sisa kue kering di tangannya tidak dia makan. Entahlah, dia juga bingung harus merespon seperti apa setelah mendengar kabar itu. Cahya, kamu bisa tinggal dengan ibu kalau kesepian di sini, tawar Rahmat. Cahya menggeleng. Meski jantungnya mendadak berdetak kencang karena khawatir, dia berusaha untuk tetap sabar. Bagaimanapun, itu memang tanggung jawab Rahmat sebagai seorang abdi negara. Aku nggak apa-apa tetap tinggal di rumah ini, Mas. Rahmat mengernyit. Kamu yakin? Tidak apa-apa, Cahya. Ibu saya adalah ibumu juga. Dia pasti senang tinggal denganmu. Cahya memaksakan senyum.
Aku baik-baik aja, Mas. Cahya pasrah saja. Mau tak mau, dia memang harus menerima. Meski entah mengapa, ada sedikit perasaan khawatir di sudut hatinya. Dia merasa takut ditinggal Rahmat. Perubahan ekspresi Cahya itu ditangkap oleh Rahmat. Kamu marah saya pergi. Cahya langsung menggeleng. Enggak kok. Kan itu emang udah tugasnya Mas Rahmat. Rahmat mengangguk juga tersenyum. Syukurlah, Cahya mau mengerti. Tapi, kenapa jadi dia yang resah sekarang? Gimana? Bisa kan? Tanya Cici. Sebentar, aku minta izin dulu. Cici merengut. Sumpah, kadang-kadang gue lupa kalau lo udah ada suami, Cahya, celetuk wanita itu. Cahya hanya tersenyum, sebentar ya. Dia segera menjauh dari Cici untuk menghubungi Rahmat dan meminta izin bahwa dia akan keluar bersama Cici dulu. Cahya menghubungi nomor Rahmat, untungnya tidak butuh waktu lama sampai sang suami menjawab panggilannya. Halo, Mas Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mas, aku mau minta izin pergi ke perpustakaan dan toko buku selesai kelas nanti. Ada yang harus dikerjakan sama buku yang harus dibeli. Boleh kan? Tanya Cahya. Sama siapa? Cici, Mas. Cuma sama dia. Ya udah, hati-hati. Cahya tersenyum lega. Makasih, Mas. Kalau gitu aku tutup panggilannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan berakhir. Cahya segera kembali menghampiri Cici yang menunggunya meminta izin. Gimana? Tanya Cici. Aman, kan? Cahya mengacungkan jempol sembari tersenyum. Aman. Setelah itu berdua segera masuk kelas. 5 menit lagi kelas pertama akan dimulai. Selesai kelas hari ini, Cahya dan Cici mengerjakan beberapa tugas di perpustakaan. Memang ada beberapa tugas berkelompok yang harus dikerjakan Cahya bersama Cici. Mereka juga mampir ke toko buku terdekat untuk mencari beberapa referensi yang tidak tersedia di perpustakaan. Saking fokusnya mengerjakan tugas, Cahya dan Cici tidak sadar sudah memakan waktu berjam-jam. Cici merenggangkan lengannya sambil menghela napas panjang. Ah, pegel-pegel banget, keluhnya. Kita udahan aja yuk. Lagian tinggal bagian penutup aja kan. Kayaknya diskusi lewat video call juga bisa. Tawar Cahya. Oke deh, boleh. Mereka segera berkemas dan keluar dari perpustakaan. Cahya baru saja mengeluarkan ponselnya untuk mengabari Rahmat kalau dia sudah selesai dengan tugasnya hari ini, tapi Cici langsung mencegahnya. Kenapa? Tanya Cahya bingung. Cici mendempeti Cahya dan merangkul lengannya. Jalan-jalan yuk, Cahya, gue suntuk banget, sumpah. Hah? Aku nggak bisa, Ci. Cici mengerucutkan bibirnya. Kenapa? Lo juga nggak ada kegiatan abis ini, kan? Ayolah, refreshing bentaran doang. Aku takut nanti suamiku marah kalau pergi lama-lama, Ci. Cici mencebik. Suamimu pemarah emangnya orangnya? Cahya langsung menggeleng. Bukan. Dia nggak pemarah, aku cuma nggak mau salah paham aja, Ci. Waktu itu juga pernah salah paham sama Elang. Suamimu posesif dong. Ih, enak banget sih diposesifin. Gue jadi pengen punya suami juga. Cahya tersenyum. Jangan dulu, lah. Berat, Ci. Mending kuliah dulu. Kamu, kan masih suka jalan-jalan kemana-mana, Ci. Ya aku bisa kok mendem di rumah aja kalau dapat suami posesif. Cahya terkekepelan, gampang banget ngomongnya, nanti dapat yang super posesif beneran malah ngerasa tersiksa gimana. Kamu, kan berjiwa bebas, Ci. Cici merengut.
Lo kayak orang dijodohin aja pakai bilang punya suami itu berat, Cahya, padahal lo kan pasti bahagia nikah sama cowok yang lo suka. Memang iya Cici seketika membelalak. Tunggu, bentar. Hah. Awalnya aku sama suamiku memang dijodohkan kok. Cici masih tidak percaya mendengar kata perjodohan di zaman sekarang. Ya, memang tidak memungkiri masih ada praktik perjodohan seperti itu. Namun rasanya tetap saja tak biasa.